Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bahasa Baku yang akan disampaikan oleh pemateri, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Rizka Zawanisa, dan pemateri yang kedua adalah Nur Aini Agustina, dan pemateri yang terakhir adalah Zuhairah. Baiklah, masuk kita ke dalam pembacaan pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri, Rizka Zawanisa. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah varietas bahasa yang berkontraksi dengan bentuk-bentuk vernakular, termasuk dialek, geografis, dan sosiolek. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Varietas tersebut dianggap isolek netral yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan, terlepas dari asal geografis atau sosial mereka. Dalam pengertian ini, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penerapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Selain dua tersebut, ada juga pengertian bahwa bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai setidaknya satu varietas standar. Menurut definisi ini, istilah bahasa baku merujuk kepada keseluruhan bahasa itu, bukan kepada bentuk bakunya sendiri. Di Indonesia, varietas baku tidak cocok digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Di luar keempat penggunaan itu, umumnya biasanya dipakai bahasa tidak baku. B. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Sebagai suatu bahasa yang hidup dan dipakai oleh rakyat, terdiri dari atas berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa daerah. Bahasa Indonesia tentu menerima pengaruh dari bahasa-bahasa daerah seperti dari bahasa Sunda, Jawa, Minangkabau. Selain itu, dalam pergaulan dengan bangsa asing, bahasa Indonesia juga menerima pengaruh yang datang dari luar. Kata-kata asing masuk ke dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Cina, Belanda, dan Inggris. Dengan demikian, pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing dalam bahasa Indonesia adalah hal yang lumrah dan sebagai bukti bahwa bahasa Indonesia sedang bertumbuh dan berkembang. Pengaruh itu diperlukan untuk menambah bendaharaan kosakata bahasa Indonesia. Jadi, sikap menutup diri dari pengaruh bahasa lain justru amat merugikan perkembangan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa yang modern dan sempurna. Bahasa Inggris saja pada tahap perkembangannya banyak mendapat pengaruh dari bahasa asing. Apa yang kita namakan dengan bahasa Indonesia pun tak lain dari bahasa Melayu yang telah diperkaya dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Bahkan kata-kata daerah dan asing itu tidak dirasakan sebagai bentuk pinjaman karena telah melekat dalam bahasa Indonesia. Jajan, jangkung, garap, dadak merupakan bahasa dari Sunda. Lasa, kutak-katik, kepiting, mendiang adalah bahasa dari Minangkabau. Baku hantam, bertele-tele, berfoya-foya, dan lego adalah bahasa dari Manado. Selanjutnya dari kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya seperti kata neraka, puasa, agama, dan pahala, yang berasal dari kata bahasa Sanskerta. Abad, ajal, awal, badan, wafat adalah bahasa dari Arab. Meja, celana, bendera, minggu adalah bahasa dari Portugis. Cawan, kue, loteng, kuah, teh adalah bahasa dari Cina. Persekot, pelopor, sirup, bengkel adalah bahasa dari Belanda. Atom, elektron, fotokopi, dan vakansi, mesin adalah bahasa dari Inggris. Di samping kosakata, pengaruh imbuhan juga masuk ke dalam bahasa Indonesia. Imbuhan
Imbuhan an pada kata besaran dan kecilan dan ke-an pada kata besaran dan kekecilan yang terdapat dalam bahasa Indonesia merupakan pengaruh struktur bahasa Jawa. Bentuk seperti ini sebelumnya tidak dikenal karena pembentukannya tidak mengubah kategori kata, namun pemakaiannya sekarang sudah diterima. Baiklah, masuklah kepada pemateri kedua yaitu Nur Aini. Kepada Nur Aini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Agustina sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Rizka tadi, yaitu materi tentang ciri dan fungsi bahasa baku. Yang pertama ada ciri bahasa baku. Selain digunakan dalam situasi resmi, bahasa baku juga memiliki beberapa ciri khusus. Seperti yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awalan kata. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merupakan bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. Dan yang keempat, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan seperti awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna yang sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Dan yang kelima, penggunaannya sesuai dengan konteks kalimat. Pemakaian ragam bahasa baku sesuai dengan konteks kalimat sehingga dihasilkan kalimat yang lebih sesuai. Jika menggunakan bahasa tidak baku, maka kalimat akan terasa kurang tepat. Dan yang keenam, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Di poin ini merupakan salah satu ciri bahasa baku yang cenderung sulit dipahami karena kerancuan bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan. Bahasa baku tidak mengandung makna ganda sehingga lebih efektif. Dan yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkannya. Dengan kata lain, adanya penambahan kata keterangan pada pernyataan yang sudah jelas maknanya. Dan yang terakhir, atau yang kedelapan, tidak mengandung arti hiperkorek. Hiperkorek merupakan kesalahan berbahasa akibat koreksi yang berlebihan pada bentuk yang sudah benar sehingga menyebabkan kesalahan. Hiperkorek bersifat menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan sehingga hasilnya justru menjadi kurang tepat. Dan yang materi kedua yaitu fungsi bahasa baku. Menurut Paul L. Garvin yang mencerminkan tradisi aliran Praha, beliau membedakan 5 fungsi bahasa baku. Yang pertama yaitu penyatu. Memungkinkan komunikasi mudah di dalam suatu komunitas bahasa dan membina identitas kultural politik komunitas tersebut. Yang kedua, pemisah. Mengontraskan suatu komunitas bahasa dengan yang lain sambil membangun ikatan antara bahasawan yang menggunakan varietas bahasa yang berbeda-beda. Dan
Dan yang ketiga, pemberi prestise. Bertindak sebagai pembawa gengsi sosial dan kultural, baik untuk seluruh komunitas maupun bagi seorang individu yang menuturkannya. Dan yang keempat, partisipatif. Memungkinkan para penutur bahasa untuk mendapatkan manfaat dari penguasaan bahasa baku seperti mobilitas sosial, kemungkinan berpartisipasi dalam wacana publik, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kelima, kerangka acuan yang berfungsi sebagai patokan untuk penilaian praktik kebahasaan. Materi selanjutnya, kata baku dan non-baku. Yang pertama ada kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sesuai IYD atau ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Baik, demikian materi yang sudah saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu Zuhairo. Terima kasih. Terima kasih kepada Nur Aini. Selanjutnya adalah pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Zuhairo. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu 2. Kata non-baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan untuk percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman dan keluarga. Materi selanjutnya yaitu pelafalan bahasa Indonesia. 1. Pelafalan singkatan. Jika ingin melafalkan suatu singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal, kita haruslah melafalkan singkatan itu sesuai dengan nama huruf-huruf abjad dalam bahasa yang bersangkutan. Artinya, kalau singkatan itu digunakan dalam bahasa Inggris, nama huruf Inggrislah yang dipakai. Tetapi, kalau singkatan itu dalam kalimat bahasa Indonesia, tentu nama huruf Indonesia yang digunakan. Kita ambil contoh singkatan BBC dari bahasa Inggris, British Broadcasting Corporation. Dalam bahasa Inggris dilafalkan BBC, dalam bahasa Belanda BBC, dan dalam bahasa Indonesia BBC. Kita tidak dapat melafalkan BBC dengan BBC kalau berbahasa Indonesia. Jika lafal BBC dengan BBC, mengapa singkatan AC dari bahasa Inggris Air Conditioner kita lafalkan AC? Bukankah seharusnya dengan AC? Jika kita ingin melafalkan singkatan sesuai dengan nama huruf bahasa aslinya, kita akan rugi. Bahasa Inggris mungkin tidak asing bagi kita. Lalu bagaimana dengan singkatan dari bahasa Rusia, Uganda, dan Meksiko? Misalnya, apakah kita harus mempelajari nama huruf bahasa yang bersangkutan bila kita ingin melafalkan singkatannya? Pasti akan lebih banyak biaya, waktu, dan tenaga yang terbuang. Jadi, cara terbaik adalah melafalkan singkatan itu sesuai dengan nama huruf dalam abjad kita. Selain itu, singkatan bahasa asing berbentuk akronim dan bersifat internasional tidak dilafalkan seperti lafal Indonesia. 2. Pelafalan kata. Kesalahan dalam melafalkan kata dominan dipengaruhi bahasa daerah. Ini dapat dimaklumi karena lidah penutur sejak kecil telah terbentuk oleh lafal daerahnya. Dari lafal daerah yang digunakan, kita sering dengan mudah dapat menebak suku Aceh dan Bali. Misalnya dalam melafalkan bunyi T, ujung lidah agak naik sehingga mencecahkan pelatung. Akibatnya bunyi yang terdengar lebih dekat terbunyi D. Bunyi B, D, dan G lebih berat diucapkan suku Jawa daripada suku-suku lain di Indonesia. Suku Jawa juga cenderung melafalkan akhiran kan dengan kan. Pengaruh bahasa daerah itu terdapat pada bunyi K, bunyi H, bunyi F, dan bunyi atau V, dan bunyi E. Bunyi yang terdapat pada kata diucapkan dengan K.
dengan pahit, tahun, dan sahur. Bunyi H seharusnya dilafalkan dengan jelas sehingga menjadi pahit, tahun, dan sahur. Selanjutnya bunyi F atau V selalu diucapkan dengan V. Kata fakultas dan universitas diucapkan fakultas dan universitas. Itulah hasil dari presentasi kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.